berguna buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan proyek riset algoritma sorting guna memenuhi ujian akhir semester. Saya Paulus Ongki Dea Wirataruna, berasal dari Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya, Prodi Informatika NPM 19340005. Sebelumnya, apa itu riset? Riset adalah suatu penyelidikan, pemeriksaan, pencermatan, percobaan yang membutuhkan ketelitian. Jadi, riset itu menggunakan metode atau kaidah tertentu untuk memperoleh suatu hasil dengan tujuan tertentu. Apa itu sorting? Sorting merupakan salah satu hal penting yang ada di dunia programmer. Sorting seringkali kita manfaatkan untuk mempermudah mencari informasi, seperti data dan data lainnya, dengan cepat. Sorting juga merupakan hal yang penting di dalam pemrograman, dan memilih teknik sorting yang benar-benar merupakan yang sangat penting dalam pemrograman. Di dalam sorting terdapat metode-metode sorting. Salah satunya metode bubble sort yang saya ambil, dan metode selection sort. Metode bubble sort ini juga termasuk sorting. Metode bubble sort sendiri merupakan pengurutan yang secara berangsur berpindah posisi yang tepat. Algoritma ini mengurutkan data bisa data yang dari terkecil, juga bisa dari data yang terbesar atau descending. Jadi, definisi algoritma bubble sort ini adalah mengurutkan dengan cara pertukaran data di sebelahnya secara terus-menerus, dan tidak ada lagi perubahan. Untuk belajar bubble sort ini, kita hanya perlu memahami cara yang sederhana dengan mengurutkan data, sehingga secara sederhananya algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemen. Ini adalah konsep di mana bubble sort. Jadi di sini ada 8 elemen array, yaitu di kolom 1 ada 14, di kolom 2 ada 33, dan di kolom 3 ada 27, di kolom 4 ada 10, di kolom 5 ada 35, di kolom 6 ada 19, di kolom 7 ada 42, di kolom 8 ada 44. Jika kita menggunakan bubble sort, jika ingin mengurutkan dari terkecil, yaitu cara pertama, kalau menggunakan coding. Kalau cara manual, yaitu seperti kolom 4, yaitu 10 diambil dari terkecil dan diletakkan di kolom 1. Jadi di kolom 4 ada nomor 10, di kolom 1 ada 14, ditukar. Jadi di kolom 1 ada 10, di kolom 4 ada 14, cara 1, dan sebaliknya, dan seterusnya. Jadi bubble sort ini berulang dari hal yang terkecil, dari 10, 14, berputar-putar terus sampai
yang tidak ada lagi perubahan, sehingga yang terbesar yaitu adalah angka 44. Yang kedua, metode selection sort. Metode selection sort merupakan teknik sorting yang paling sederhana. Hal pertama yang akan dilakukan algoritma selection sort adalah menemukan elemen kecil dalam elemen array. Kita akan menukarnya atau swap dengan elemen yang ada di posisi pertama. Kemudian algoritma ini akan mengulang sama lagi, yaitu mencari elemen terkecil yang ada di dalam array dan kemudian menukarnya atau swap. Atau mengingat elemen posisi pertama sudah berhasil kita sorting, proses ini akan terus berlanjut sampai semua elemen yang ada di dalam array telah berhasil kita sorting. Itu adalah metode selection sort, dan ini konsep selection sort jadi teratur. Jika ditemukan elemen yang lebih kecil dari elemen ini sekarang, maka dicatat posisinya ditukar. Elemen lain lebih kecil dari elemen ini sekarang, maka dicatat posisi ditukar. Seperti itu. Ini adalah hasil program pengujian pertama dari bubble sort. Menggunakan integer, menggunakan ulangan for i sama dengan 0, i lebih besar n kurang 1, dan seterusnya. Di sini saya menggunakan elemen sebanyak 60. Itu secara acak. Pengujian pertama ini juga pengujian selection sort pengujian pertama. Ini metode selection sort menggunakan for juga. Ini elemen array-nya ada 60. Dan ini pengujian kedua bubble sort, sama elemennya 60. Ini metode selection sort pengujian kedua, sama elemen array-nya 60. Dan virtual hasil dari percobaan dua metode ini, 2 kali percobaan 2 metode sorting, yaitu bubble sort pengujian pertama dengan waktu 0,047 dengan elemen array 60. Sedangkan kalau elemen array 60 menggunakan metode selection sort bisa dengan kecepatan 0,046. Itu juga dengan pengujian kedua bubble sort dan pengujian selection sort. Kecepatan untuk mengurutkan data dengan metode bubble sort dan selection sort sangatlah cepat, efektif, dan teratur dari metode bubble sort. Kesimpulan, metode bubble sort merupakan metode yang paling simpel. Metode bubble sort juga mudah dipahami algoritmanya. Jadi algoritma yang sangat jelas akan sangat cocok untuk urutan data tersebut. Kesimpulan dari selection sort, algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. 2. Operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali saja. Selain itu, selection sort juga jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen sekarang,
maka dicatat posisinya ditukar. Jadi yang lebih kecil dari elemen yang dari beberapa elemen, maka dicatat posisinya akan ditukar dari yang kecil ini ke besar atau sebaliknya dari besar ke kecil. Dibalik kesimpulan bubble sort dan masalah sensor, bubble sort juga mempunyai kelemahan. Jumlah kelemahan yaitu jumlah pengulangan akan tetap sama, walaupun data sesungguhnya sudah terurut. Jadi, setiap data yang dibandingkan dengan data yang lain itu menentukan posisinya. Jadi kesimpulan yang saya riset dari metode sorting yang saya ambil yaitu bubble sort dan selection sort, yang saya pakai adalah 60 elemen array, yaitu lebih cepat menggunakan metode bubble sort karena metode bubble sort mudah dipahami algoritmanya dan simple, juga efektif. Jadi ketika kita mengurutkan data dari kecil ke besar dari 60 elemen array, yang paling cepat dan efektif dan algoritma yang dipahami adalah metode sorting, metode bubble sort. Ya, sekian presentasi saya. Bila ada salah kata yang saya ucapkan, terima kasih.